Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita dapat berkumpul di ruang serbaguna SD dalam kegiatan aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jeza. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Syakir, kemudian Ibu Hadijah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan yang kami banggakan para Bapak dan Ibu guru hebat di lingkungan SDT Al-Madinah. Baik, untuk memberikan keberkahan kita hari ini, kita buka dengan memberikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Guru hebat, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Hadijah, untuk lebih menyemangati kita semua ya, mari kita buka sesi diseminasi penerapan budaya positif ini dengan kami mempersembahkan sebuah pantun. Pagi hari mendengar berita didengar sangat informatif. Dalam rangka Hari Merdeka, mari kita isi dengan diseminasi budaya positif. Banyak sudah semangat dan sudah dipantunnya ya. Kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang sangat positif ya, Ibu dan Bapak yang hebat. Kemudian kita lanjutkan kegiatan kita dengan sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDT Al-Madinah, Ustaz Ahmad Syakir. Mohon kesediaan Ustaz, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Hadijah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, para ustazah, guru penggerak. Tak biasa nyebut bapak ibu ini dan ustaz-ustazah yang alhamdulillah bersedia untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dalam tema diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang diinisiasi oleh guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 ini. Mudah-mudahan ada berkah yang didapat dari kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan nikmat karunia taufik wal hidayahnya, yang mana tanda syukur kita yakni melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Ini merupakan tanda syukur kita. Syukur Allah sudah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, umur panjang, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para asatidz ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita di SDT Al-Madinah ini berkesempatan mendapatkan upgrading gratis. Bahasanya upgrading gratis kalau saya, karena kita ya bukan mengecilkan ustadz-ustadzah yang belum menjadi guru penggerak, tapi ada nilai plus di saat kita sudah menjadi guru penggerak. Ya, saya ngerasain bagaimana
di saat saya mengikuti PPG. Ya, memang ya mungkin di yang bukan pendidikan ya. Ya, kayak saya itu SUD, Sarjana Usuluddin, jurusan tafsir hadis, yang memang terkait dengan pendidikan itu masih nol di saat saya baru mulai mengajar di Al-Madinah. Mungkin ada ustaz-ustaz yang gitu juga. Ustaz Iskandar, S1 Ustaz, sarjana apa Ustaz? Nah, akuntansi. Ini mungkin enggak dia. Jadi STR ya. Jadi terapan akuntansi ya. Jadi terkait dengan ini memang kita selaku guru ya, jangan sampai dianggap guru yang hanya gimana ya, jalan terakhir. Karena kerjaan yang kita sudah impikan dengan jurusan yang kita ambil itu kita nggak dapatkan, dan guru ini menjadi jalan terakhir. Alhamdulillah. Oleh karena itu di saat kita sudah Allah takdirkan menjadi guru, pastinya kita harus belajar guru sejati itu bagaimana. Ini, dan alhamdulillah pengimbasan terkait dengan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini kemarin sudah dari Ustazah Hadijah. Alhamdulillah ada nilai positif yang didapat di sekolah kita, dan mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak ada banyak juga nilai positif yang diterapkan di sekolah kita. Ya, memang sekolah swasta katanya itu main terabas-terabas saja dengan administrasi yang penting ada, tapi outputnya anak-anak kita itu wajib kualitas nomor 1. Akan tetapi di saat administrasi bagus, di saat proseduralnya sesuai, Ustazah Hadijah ya, Ustazah Hadijah ini yang selalu nggak prosedural, tapi di saat kita melakukan prosedural tapi outputnya nggak bagus, itu kalau saya lebih baik output. Tapi di saat prosedural bagus, output bagus, alangkah lebih bagusnya. Ini yang harapan kita bersama untuk Al-Madinah, dan Ustaz-Ustazah merupakan calon-calon pemimpin Istiqdah Al-Madinah. Di saat Ustazah sudah mentekadkan diri, kalau di sini jalan saya, di Al-Madinah ini jalan saya, pastinya Ustaz-Ustazah akan menjadi salah satu pemimpin di Istiqdah Al-Madinah. Karena Al-Madinah itu pemimpinnya itu gak seumur hidup ya. Kita dengar ketua RT seumur hidup, tapi kalau kepala sekolah Istiqdah Al-Madinah itu cuma 3 tahun, dan itu akan dirubah-rubah terus. Dan di saat kita belum jadi kepala sekolah, ayo kita upgrading diri kita dengan upgrading perut kita dan upgrading ilmu-ilmu kita. Dan guru penggerak merupakan upgrading gratis yang luar biasa ilmunya, luar biasa terapannya, yang mudah-mudahan kita semua mengejar hal tersebut. Ya, apalagi yang sudah SPD yang memang mulus, jalurnya tuh mulus. Kalau saya BPG itu jalurnya agak kuat sedikit, jadi agak disertakan baru dapat PPG. Kalau yang Pak Mas, Pak Anto itu mulus karena memang SPD. Tapi kalau saya sertak sedikit, itu kemenang, alhamdulillah dapat. Ya. Jadi itu terkait dengan upgrading kita. Mari kita selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Itu saja mungkin dari kami. Semangat dan terus berkarya kepada calon guru penggerak, karena guru penggerak mungkin menjadi pelopor Ustazah Hadijah ya. Mudah-mudahan menjadi pelopor untuk kebaikan sekolah kita yang memang saat ini banyak banget PR-nya. Kita Al-Madinah ini kemarin sudah disampaikan, nampak
mutiara banget Al-Madinah ini di kalangan BPMP, kalangan pendidikan di Kota Tanjung Pinang. Tapi nggak tahunya di dalam masih banyak duri-duri ataupun lubang-lubang yang harus kita benahi, sehingga bersinar di luar, bersinar juga di dalam. Kalau di buku-buku motivasi itu jadi intan. Jadi intan. Kalau buku-buku motivasi, buku intan saudara. Kalau berlian jarang intan, karena intan kalau berlian itu masih di bawahnya intan. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Ya, dan kami berterima kasih banyak kepada ustadz-ustadzah dia yang memang langsung di-booking oleh guru penggerak, karena saya nggak berani ya, karena bukan di jam sekolah, jadi kami minta guru penggeraknya langsung untuk membooking ustadz-ustadzah, dan alhamdulillah semoga Allah balas kebaikan ustadzah-ustadzah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan berkahnya umur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Kami berikan kepada Ustadz Ahmad Syakir sebagai kepala sekolah kita. Untuk memberikan keberkahan dalam acara kita ini, maka kami persilakan kepada Ustadz Iskandar untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan kemudian dilanjutkan dengan doanya. Kepada Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang bisa menambah ilmu dan menambah ketaatan kepada-Mu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa pahlawan-pahlawan kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kami ini, sehingga pada hari ini kami bisa menikmati kemerdekaan itu dengan selalu belajar dan menambah pengetahuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh dua CGD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian dari hukuman. Dihukum adalah penghargaan. Nah, kita ini selalu berpikir kalau dihukum itu pasti sesuatu yang menyakitkan bagi saya, entah itu kita diri sendiri atau anak yang akan kita sebut sebagai hukuman bagi diri dia. Nah, di sini bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut metode Alpicon pada tahun 1993. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sepertinya mungkin bahasa yang baru didengar atau ada yang sudah pernah mendengar. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah mendengar atau baru kali ini mendengarkan? Baru kali ini ya, baik. Nah di sini dihukum oleh penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di long term memory kita itu ada yang bisa kita terima, kita ingat dalam jangka pendek dan jangka panjang itu ya. Nah, bahwasanya berlaku sama dengan hukuman dalam meminta arti kita membujuk atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita ada tujuan tertentunya ya. Nah, itu dia. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum kenapa ya? Dihargai tapi dihukum gitu dengan sesuatu yang disebutkan itu. Jadi tidak semuanya itu penghargaan itu memberikan efek positif juga kepada diri kita ya, atau kepada anak kita. Nah, dampak dari pemberian penghargaan itu inilah ada yang sudah saya sebutkan tadi dua ya. Jadi penghargaan menghukum itu bisa jadi kita hargai dia, kita berikan penghargaan, tapi di diri dia sendiri itu jadi hukuman. Nah, contoh nih, kita sendiri atau anak-anak murid kita berikan sanjungan, kita berikan pujian, tetapi ketika dia merasa dipuji, waduh, ini saya harus mempertahankan nih prestasi saya. Bagaimana biar dia tidak bisa lagi melakukannya? Maka menjadi menghukum bagi diri dia itu. Jadi maka kita itu tidak boleh melebeli suatu anak, kamu pintar ya, kamu cerdas ataupun bodoh. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa menyakitkan di diri dia tanpa kita sadari sendiri ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini nih penghargaan mengurangi ketepatan. Ini maksudnya adalah
melakukan perlombaan di kelas atau di sekolah kita, fokus tujuan dari untuk mendapatkan penghargaan itu kadang-kadang itu bisa mengurangi ketepatan dari prosedurnya itu. Contoh, saya ingin mendapatkan penghargaan lah, penghargaan jadi siswa terbaik. Nah, saya melakukan segala macam cara untuk mendapatkan penghargaan itu tanpa melihat prosedurnya yang tepat. Jadi fokusnya hanya mendapatkan penghargaan saja. Jadi tidak ada prosedur-prosedur atau ada beberapa prosedur yang dia langgar, ya, atau ada prosedur yang dia kurangi hanya untuk fokusnya tadi ke situ mendapatkan penghargaan saja. Nah, itu dia yang sering terlupakan oleh kita semuanya, bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan juga, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, ini bagaimana nih penghargaan tidak efektif? Dia dihargai tapi tidak efektif. Nah, kira-kira sebelum saya lanjutkan nih, ada tidak yang bisa memberikan idenya atau pikirannya atau pendapatnya tentang penghargaan ini tidak efektif? Kira-kira ada? Silakan kita berinteraksi aja, berinteraktif aja ya. Oke. Apa ya kira-kira penghargaan ini tidak efektif? Saya merasa tidak efektif dihargai. Penghargaan ini tidak efektif buat diri saya sendiri. Boleh? Oh, boleh? Silakan Ustaz. Sebagai contoh, kemarin itu sekolah kita dapat predikat nilai tertinggi literasi, tapi kita tidak merasa hal itu, bahwa kami tidak pantas untuk mendapatkan ini, belum pas gitu. Tapi dinilai orang lain kita pas. Jadi kata Ustaz Syakir tadi itu bersinar di luar, tetapi di dalam kita belum tentu. Baik, terima kasih penjelasan dari Ustaz Iskandar. Boleh pause dulu ya untuk Ustaz Iskandar berikut ya. Nah, tidak efektif bagi kita bukan berarti kita merasa kita sudah sempurna dengan penghargaan itu. Tidak, ya. Tapi kita harus apa? Kita menggali lagi apa yang menjadi kekurangan kita, atau kita memberikan langkah-langkah yang lebih tepat untuk penghargaan yang kita raih itu. Ya, seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini di slide ini yang kelima, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Saya mendapatkan predikat guru terbaik, misal ya, contoh. Tapi dengan predikat yang saya raih itu merusak hubungan saya dengan orang lain. Adakah di antara para guru hebat di sini yang pernah merasakan seperti itu? Dipuji, diberikan sanjungan, tapi dengan sanjungan itu dapat merusak hubungan dengan orang lain, dengan teman sejabat kita. Ya, atau dengan boleh berikan ini ya. Kira-kira bagaimana? Mungkin kalau menurut Fani, penghargaan merusak hubungan itu di mana misalnya Fani mendapat penghargaan atau pujian dari atasan, misalnya seperti itu. Terus teman itu merasa Fani itu tidak pantas gitu. Jadi kayak perasaan Fani orangnya nggak kayak gitu, tapi kok dia dipuji-puji. Jadi itu bisa merusak hubungan Fani dan teman Fani. Sebut saja dia Intan gitu ya. Mungkin itu saja. Contoh kalau kata contoh. Terima kasih ya Ustazah Fani, dan berikan aplaus dulu dong untuk penjelasannya ya. Nah, benar ya. Jadi penghargaan ini bisa merusak hubungan. Jadi ketika kita itu dihargai, mungkin tanpa kita sadari kita itu jumawa, atau kita merasa sombong, kita merasa lebih tinggi, sehingga dengan hubungan dengan teman kita itu bisa menjadi sedikit ini ya, sedikit tidak baik, mungkin seperti itu. Atau kepada anak-anak murid kita yang penghargaannya itu merusak hubungan. Gara-gara dia itu jadi juara di kelasnya atau di perlombaannya, dia merasa memberikan sesuatu yang menyakitkan bagi temannya, sehingga dia bisa merendahkan temannya. Nah, semoga itu tidak terjadi di
di antara para guru hebat dan anak-anak murid kita nantinya. Ya, baik. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan tadi ya. Penghargaan tadi menurunkan kualitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa penghargaan mematikan kreativitas? Oh, saya sudah hebat, saya sudah menang, saya sudah juara dengan ini. Saya tak perlu lagi melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu bisa terjadi ya. Mungkin di antara kita semua pernah mengalami atau anak murid kita sendiri, dia sudah merasa hebat. Sudahlah, saya kan bisa, saya kan kecil lah itu. Mungkin seperti itu ya anak-anak murid kita. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita tadi sudah mendapatkan predikat atau mendapatkan label atau mendapatkan sanjungan, itu bisa mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Udahlah, udah dapat ini kok, nggak perlu lagi lah melakukan hal-hal yang baik, sudah dapat namanya gitu. Nah itu mungkin salah satu dari penjelasan yang dihukum oleh penghargaan ini. Jadi mungkin kita semua ini kadang-kadang bisa miskonsepsi dengan penghargaan itu sendiri, atau anak murid kita sendiri bisa tidak menyadari dengan penghargaan yang dia raih itu bisa merusak beberapa komponen dalam penghargaan itu. Seperti itu. Next, Ustazah. Nah, di sini bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, setelah itu kita mendapatkan penghargaan atau anak murid kita mendapatkan penghargaan. Nah, di sini dalam memberikan apresiasi, pengakuan yang perlu diingat. Ini ada beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Ya, kemudian yang kedua memberikan pengakuan secara pribadi. Yang ketiga memberikan pengakuan kepada murid. Nah, ini bergantian. Lalu memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini nanti akan kita terapkan di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai guru ya. Nah, ini memberikan pengakuan secara khusus itu ada langkah yang harus kita berikan. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kepada anak atau kepada teman kita yang mendapatkan kebajikan atau apresiasinya itu. Jadi mungkin secara pribadi cara kita menyampaikannya itu mungkin kita harus lebih melakukan pendekatan ya. Kemudian sama ya secara sedang pribadi. Mungkin langsung next Ustazah. Di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini dalam tabulasinya ini seperti pembuka, kemudian nilai kebajikannya dan situasinya. Contoh, kemarin saya perhatikan. Nah, itu ada kalimat pembukanya. Nah, rasa empatimu yang besar. Kita berikan empati kita kepada orang yang kita hargai. Kemudian dalam situasi seperti apa? Pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Contohnya yang ini ya di situasinya. Anak baru atau kita di lingkungan baru, di lingkungan kerja kita yang baru, dia mendapatkan sesuatu penghargaan atau mendapatkan nama di dalam kelas itu contohnya ya. Kemudian kita tidak langsung memuji dia dengan to the point gitu. Tapi kita ada kata pembuka dulu kepada dia supaya nanti pengakuan kita ke dia, ke anak kita itu dapat meresap ke hatinya dengan kalimat ya, kemarin ibu perhatikan kamu datang tepat waktu ya. Nah, bukan berarti hebat kamu udah disiplin. Jadi tidak langsung kepada kalimat-kalimat itu. Jadi seperti rasa empatimu besar. Kamu hebat ya sudah nolong temanmu. Nah, di sini tunjukkan bagaimana rasa empati kita itu kepada anak kita yang misalnya dia melakukan hal-hal kecil di dalam kelas itu. Contoh menolong teman atau meminjamkan pensil ketika dia belajar lupa bawa pensil. Nah, itu kita berikan rasa empati kita dengan karakternya tadi yang sudah bagus ya. Kemudian situasinya, situasi menolong murid baru di dalam kelas kita. Misalnya temannya nih baru datang, baru pindah.
Kemudian ada temannya yang membantu mungkin dalam pelajaran atau dalam hal permainan dengan teman-teman barunya. Nah, dia itu bisa membantu temannya. Jadi langsung memberikan penghargaan dengan kalimat-kalimat kita yang bisa menyentuh hatinya. Dan seperti yang kedua juga sama, saya menghargai itu kalimat-kalimat positifnya. Kemudian dari kebajikan di sini apa? Kepedulian kita kepada orang lain. Nah, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita atau anak murid kita ini mendapatkan pengakuan dari kelompok kita sendiri, kelompok dia itu. Kemudian untuk contoh terima kasih untuk, kalimat pembuka, terima kasih untuk kehadiranmu hari ini sudah tepat waktu. Jadi ada kalimat pembuka kita kepada anak kita saat kita mau memberikan penghargaan ataupun kita merestitusinya. Jadi ada kalimat pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu hari ini sudah bagus ya nak. Nah, seperti itu. Nah, situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kejadiannya atau keadaannya saat itu apa yang dia lakukan? Nah, berikan penghargaan kepada dia saat apa yang dia lakukan itu di dalam kelas atau mungkin di luar kelas sekalipun ya. Nah, seperti itu. Next, Ustazah. Nah, di sini apa itu restitusi? Nah, di sini ya restitusi. Mungkin para guru hebat di sini ya mungkin sudah tahu atau sudah pernah mendengar dan memahami restitusi itu apa ya. Nah, sekarang bisa perhatikan di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, apa tujuan dari diri yang melakukan restitusi itu apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini banyak manfaatnya ya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun kita mengajar di kelas. Jadi restitusi itu bisa mengubah perilaku atau mindset anak tentang restitusi dengan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi dengan restitusi itu kita memberikan karakter yang lebih kuat dengan memberikan nilai-nilai kebaikan apa yang telah kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga mereka tidak merasa tersakiti atau tidak merasa tertuduh atau sudah pernah membuat kesalahan yang besar. Jadi dengan merestitusi beberapa perilaku anak kita itu kita mengembalikan rasa percaya dirinya, kita menguatkan karakter dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak kita itu, sehingga anak kita itu atau kita itu merasa saya pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memberikan menstabilkan identitasnya, kemudian baru kita masukkan ke pertanyaan, memvalidasi tindakan yang salah, terakhir kita memberikan keyakinan, menanyakan keyakinannya. Oke, next Ustazah. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan untuk menebus kesalahan. Contoh, kamu tadi sudah berbuat salah, kamu harus melakukan ini. Nah, tetapi bukan seperti itu harapan dan tujuan kita. Anak ini belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, contoh kita ketika ada anak kita melakukan kesalahan, kita perbaiki. Ketika dia merasa salah kepada temannya
atau kepada gurunya, kita lakukan dengan cara kita memperbaiki hubungan kita dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi kita bukan kamu nanti harus begini ya, besok pagi tidak boleh mengulangi lagi. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu hendaknya kita minimalisir dalam kehidupan kita, sehingga kalimat kita itu yang memberikan solusi atau penyelesaian dari masalahnya itu kita memberikan tawaran. Contoh, kakak bagaimana supaya kakak tidak terlambat lagi ke sekolah, atau bagaimana caranya kakak bisa membuat tugas lagi sehingga tugas-tugas kakak bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Jadi kita memberikan tawaran di sana. Kita berikan dulu feedback kita, apa yang akan anak ini akan lakukan. Jadi tidak langsung kepada besok kamu harus kumpulkan tugas. Jadi anak-anak merasa saya sudah dihukum, saya harus begini, tanpa kita memberikan peluang kepada dia untuk dia melakukan perubahan di diri dia sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini dengan merestitusi tadi kita tuntun dalam diri dia, dalam diri anak itu apa ya tujuan yang harus saya lakukan ketika saya merubah perilaku saya tadi dari yang salah menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih benar, seperti itu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar kita itu kan ada banyak juga ya yang kita tahu. Ada rasa sayang, rasa senang, rasa dicintai, kebebasan, ya Bu ya. Kemudian ada rasa bersama, gitu ya. Jadi di sini kebutuhan dasar ketika anak kita itu melakukan suatu tindakan yang kurang tepat, contoh di kelas, dia melakukan keributan, dia mengganggu temannya, dia tidak membuat tugasnya, tidak mau memperhatikan saat guru mengajar, itu bisa kita restitusi dengan cara kita tanya kebutuhannya itu yang dia dapatkan itu apa saja dan apa kebutuhan yang belum dia dapatkan. Contoh ya, ketika anak-anak kita ini yang sering saya lihat itu di kelas, dia mengambil makanan teman-temannya. Nah, mungkin dari sebagian kita itu marah gitu ya. Ternyata anak kita ini tidak membawa bekal atau tidak membawa jajan. Nah, ketika tidak kita tanya itu kenapa terjadi, maka anak ini tidak ada kesempatan untuk membela dirinya. Harusnya makanya tadi langkah-langkah itu yang kita lakukan itu tadi memvalidasi tindakannya. Kemudian yang keenam, baik, karena suara azan sudah berkumandang, kita break sebentar ya sampai azan selesai. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut kembali. Oke, baik, kita lanjut ya, Ustaz semuanya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Tadi sudah, yang ke-6 sekarang. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah perilaku atau tindakan anak yang salah. Kemudian yang ke-7, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. 8, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Oke, sekarang keyakinan kelas akan diberikan belum ya? Masih saya. Oke. Nah, sekarang ini keyakinan kelas nih yang kita buat kemarin di awal semester pada saat kita akan memulai pembelajaran. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Kemarin pernah ya Ustazah ya, ada yang mau peraturan saja, ada yang mau keyakinan kelas saja. Nah, jadi di sini nih saya mau jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm,
bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sekarang ketika kita memilih keyakinan itu, apa yang menjadi motivasi di dalam diri kita melakukan hal-hal tersebut? Contoh tadi, saat kita berkendaraan, kenapa kita harus memakai helm? Nah, kira-kira ada yang tahu? Kita kan selalu memakai helm ya saat kita berkendaraan. Apa yang memotivasi diri kita memakai helm? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Boleh? Oke, kata Ustaz Iskandar. Boleh yang lain dulu atau Ustaz Rahmat? Ustaz Rahmat? Oh, waduh. Tak ada polisi ya? Oke, ada yang tahu Ustazah? Kenapa mesti pakai helm? Oke, Ustazah Tessa. Tepuk tangan Ustazah Tessa. Selain untuk melindungi diri dan apa Ustazah tadi? Mematuhi peraturan. Nah, ini unsurnya apa di sini? Kita memakai helm. Berarti kita ingin selamat dalam perjalanan kita. Itu nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang disebutkan tadi. Jadi bukan kalau ada polisi aja pakai helmnya. Nah, begitu kira-kira mungkin kebanyakan begitu ya kita. Tapi kita lupa dengan nilai-nilai kebajikan itu. Oke, next. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Jadi tidak cukup ada keyakinan kelas, tidak seperti itu. Tapi kita komunikasikan dengan warga atau dengan murid-murid kita di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita tetap konsisten melihat kebijakan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas itu apakah harus kita tambah atau bagaimana? Begitu kira-kira. Lanjut. Oke, contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini untuk contoh untuk di kelas 1 ini yang bahasa-bahasanya lebih sederhana sehingga anak tahu apa yang dia perbuat itu ada nilai-nilai kebaikan dan nilai kebajikan di dalamnya. Ya, lanjut. Nah, ini untuk keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi tingkat keyakinan kelasnya itu semakin tinggi, tingkat nilai-nilai kebajikan itu semakin tinggi untuk di kelas atas. Itu. Lanjut. Nah, di sini budaya positif. Jadi budaya positif yang kita terapkan atau kita dari peraturan kelas ini, budaya positif itu apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, dari peraturan kelas yang sudah atau peraturan sekolah nih yang sudah kita ketahui. Nah, di sini kita berikan keyakinan kelas kita. Apa tujuan sekolah memberikan peraturan tersebut? Nah, kemudian dengan adanya keyakinan kelas, maka lingkungan atau kondisi di sekolah kita itu tercipta
lingkungan yang positif. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas, lingkungan yang positif, maka terbentuklah budaya positif tanpa kita sadari atau tanpa anak-anak kita sadari sudah membudaya di dalam dirinya sendiri, seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan. Oke, saya baca dulu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, di sini pada gambar ini kesepakatan kelas di sini. Oke, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Nah, ini tertib. Nah, di sini kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kita sepakati. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang mana nih? Kesepakatan kelas kita, yang ini keyakinan, yang ini kesepakatan. Kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan? Iya, yang mana? Iya. Iya. Kira-kira mana yang menjadi dari penjelasan saya tadi, mana yang merupakan keyakinan kelas? Dari ya, boleh siapa yang ingin memberikan dari Ustazah jadi dulu, siapa ya? Atau Ustaznya, Ustaz ini? Kelompok A, B, C. Oke, kelompok yang tadi, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Mau merebut? Silakan atau bagaimana? Hitungan kelima udah selesai ya? Oke. Yang masih nilainya belum. Oke. Yang masih nilainya perlu ditambah, kira-kira yang mana ya? Ini ada bertiga orang nih, bapak-bapak kita, Ustaz hebat. Ayo. Oh, nggak nampak Ustaz kan? Antara kelompok B atau kelompok D aja. Yang masih kurang nilainya ya. Kelompok D, kelompok D. Kita berikan tambahan poin nanti. Begitu. Oke, ayo. Yang mana? Oke, A, B, C, D. Ayo kelompok D. Dengan kelompok D. Nah, kelompok Ustazah Fani. Ustazah Fani, Ustaz Iskandar. Silakan lengkapi. Ibu leadernya mana ibu leadernya? Ibu leadernya boleh terus biasa. Nanti leadernya boleh nih Iskandar. Yang mana yang menjadi keyakinan kelas? Oke. Nah, boleh nih saya tanya. Kenapa memilih kesepakatan sebelah sana? Kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Boleh berikan perwakilan? Oke, perwakilan dari Ustazah Fani. Silakan Ustazah Fani. Berikan alasan kenapa memberikan pilihan di situ. Jadi kalau misalnya kenapa kami milih yang B, karena kalau misalnya keyakinan kelas itu kan kayak tadi ada contohnya kami harus semangat belajar gitu kan. Nah di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Artinya secara keseluruhan murid dan guru itu sama-sama saling yakin bahwa mereka itu harus saling menyayangi. Nah, selanjutnya itu ada kami murid yang semangat belajar. Nah, mereka itu yakin kalau misalnya mereka semangat belajar, kemungkinan mereka akan menjadi siswa yang berprestasi gitu. Nah, selanjutnya ada kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mereka itu bukan sepakat, tapi mereka yakin kalau misalnya mereka itu yakin dengan teman-teman yang lain itu mereka akan dapat kepedulian yang sama yang didapatkan, yang mereka berikan, dan mereka juga mendapatkan kepedulian dari teman-teman
lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Allah jawabannya ya. Berikan aplaus dulu lagi ya, semangat dan gembira. Oke, kita akan memberikan bintang untuk setiap kelompok dengan tambahan nilai tadi ya, Ustazah ya. Nah, bintangnya adalah pada kelompok. Baik, Ustazah Yilma, terima kasih. Oke, ini adalah sesi terakhir kita ya. Setelah kita menyimak video tadi, boleh Ustazah? Nah, di sini kita mau berdiskusi nih. Yang pertama, berada di posisi kontrol manakah Bapak atau Ibu saat ini? Nah, mungkin dijawab dalam hati atau ditulis atau berkelompok. Setuju berkelompok aja ya. Kelompok A, kelompok B, C dan D. Nanti boleh dibacakan jawabannya. Selanjutnya yang kedua, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Yang ketiga, apa hal yang menyulitkan Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi? Silakan mungkin berkolaborasi dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Durasi 5 menit ya. Silakan dari sekarang. Satu saja waktunya cuma 5 menit, tapi kelompok yang duluan siap menjawab 3 pertanyaan akan mendapatkan bintang lagi. Ya, yuk, yang sudah siap nanti silakan angkat tangan tinggi-tinggi ya. Nanti Bu Eda boleh minta perwakilan kelompoknya atau 3-3 itu boleh ke depan untuk membacakan. Ya, nanti minta biar student center ya. Maju ke depan. Iya, kelompok yang duluan siap. Kelompok yang duluan siap. Ayo, kelompok yang duluan siap. Perwakilan aja satu. Kira-kira berada di posisi kontrol yang paling banyak. Misalnya ada 3 anggota kelompok yang paling banyak berada di posisi kontrol mana? Oke. Kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Boleh dibuat ide-idenya. Dan yang terakhir, tadi sudah menonton mengenai segitiga restitusi, sudah mendengar penjelasan juga. Jadi kira-kira dari gambaran Ustazah, apa sih hal tersulit untuk menerapkan segitiga restitusi itu? Oke, 2 menit lagi ya. Ayo, siap-siap untuk menjadi kelompok unggul. Silakan Bu Eda. Oke, 1 menit lagi. Oke, siapa yang sudah siap? Kelompok mana? Kelompok A, kelompok B. Oke, kelompok B ya. Baik, terus berikan dulu tepuk tangan kita untuk kelompok yang B yang sudah selesai. Boleh Ustazah dibacakan ya? Kami dari kelompok B akan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Pertama, berada di posisi kontrol manakah Bapak atau Ibu guru saat ini? Nah, nomor 1 itu kami menjawab penghukum dan kadang teman. Dan teman. Yang kedua, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita? Yaitu berusaha menjadi guru manajer, seperti tidak teriak, mendengarkan penjelasan anak, bicara lembut, dan kaitkan dengan keyakinan kelas.
Yang ketiga, apa hal yang menyulitkan Bapak atau Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi? Itu adalah anaknya masih SD. Jadi feedback berbicara dua anaknya kurang. Nah, sekian dari kami kelompok B. Makasih ya, Assalamualaikum. Terima kasih untuk kelompok B, hebat, jawabannya mantap sekali ya. Oke, kita berikan bintang untuk kelompok B. Bisa ditampilkan ya Ustazah Yuna? Bintangnya ada 2 bintang. Wes, mantap. Luar biasa ya. Nah, dari kelompok yang lain, kelompok A, C, dan D juga tadi sudah mengumpulkan. Kami bacakan satu saja ya Ustazah. Izin kita lanjutkan lagi ya Ustazah. Bisa kita? Sudah? Sudah. Oke. Saya bacakan saja dulu ya. Kelompok D, oke, dari kelompok Ustaz Iskandar. Berada di posisi manakah Bapak dan Ibu guru saat ini? Nah, di sini adalah posisinya adalah sebagai penghukum. Nah, hukuman ya ini tulisannya hukuman pemantau ya. Pemantau. Kemudian jawaban yang keduanya, sebaiknya dilakukan untuk menerapkan budaya positif yaitu religius penerapan contoh ya. Oke, religius penerapan contoh. Yang ketiga adalah apa hal yang menyulitkan untuk menerapkan segitiga restitusi? Nah, jawabannya adalah berulang ya. Berulang dan komunikasi ya. Anak itu keenakan. Keenakan. Nah, berulang dan keenakan membuat kesalahan gitu ya Ustaz. Iya. Nanti kalau saya masalah, paling saya dikasih tahu, paling saya hanya dinasihati, paling saya hanya ditegur. Berarti saya bisa melakukan itu terus. Jadi mungkin anak muridnya kan nanti paling gurunya cuma marahnya segitu aja ya. Nah, nggak ada efek jerah gitu bagian yang baik. Oke, terima kasih untuk Ustaz Iskandar dari kelompok D. Berikan bintang Ibu. Boleh diberikan bintang lagi. Oke, banyak bintangnya. Masya Allah, 3 bintang untuk kelompok B. Luar biasa ya. Wow, jadi bintang ini memang. Oke, kelompok kan mungkin masih alot kayak pembicaraannya. Boleh saya lihat jawabannya? Apa jawaban Ustazah? Oh, panjang banget loh Ustazah jawabannya. Luar biasa nih, kayaknya bintangnya 5 nanti nih. Atau berapa ini bintangnya? Boleh? Boleh. Oke, saya kumpulkan dulu ya, atau saya baca biar ini. Atau sendiri boleh ya, Ustazah? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan nomor 1, rata-rata kami sebagai guru masih dalam posisi penghukum dan juga sebagai posisi teman. Yang kedua, untuk menerapkan budaya positif, salah satunya untuk dari guru-guru lebih bisa mengontrol emosi kalau dari kelompok kami. Kemudian untuk jawaban nomor 3, apa yang menyulitkan? Nah, kalau dari kami yaitu tadi balik lagi belum bisa mengontrol emosi dengan cukup baik. Dan yang kedua, karena siswanya juga masih siswa SD, jadi ketika kita memberi nasihat dengan cara yang halus, lembut, maka mereka cenderung menganggap oh guru itu baik. Jadi nggak apa-apa lah mungkin kalau saya ulangi lagi, cenderung seperti itu kadang-kadang. Dari kami Ustazah, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok A ya, tambah bintang lagi ya Ustazah ya. Oke, satu lagi saya bacakan saja ya dari kelompok C. Jawabannya adalah yang pertama sebagai teman. Kemudian yang kedua membuat keyakinan kelas melaksanakan segitiga restitusi. Dan jawaban yang ketiganya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Oke, benar jawabannya ya. Di sini kita tidak mencari benar atau salah. Semua adalah sebagai usaha kita untuk merestitusi anak-anak kita di kelas.
Terima kasih Ustazah.